ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم شر ما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menjadi sesuatu yang senantiasa terucap dari lisan kita masing-masing dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung, maka sepantasnya lah dalam setiap nafas kita di situ ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan, atas segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita di atas permukaan bumi ini. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur dan tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman yang senantiasa menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan, menghantarkan kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban itu dengan sempurna sehingga kita mendapatkan qurrata ain yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita di kehidupan kedua. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Ar-Rum. Sekarang kita masuk pada ayat ke-50 dan 51. Ayat 49 dan 50. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kanu min qabli an yunazzala 'alaihim min qablihi lamublisin. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa in kanu min qabli an yunazzala 'alaihim. Dan mereka, walaupun mereka sebelum turunnya hujan tersebut kepada mereka, min qablihi lamublisin, mereka dalam keadaan putus asa. Ini berkaitan dengan orang-orang yang diberikan ujian dengan kemarau panjang. Kemudian mereka berusaha menunggu dan menunggu, hujan tersebut tidak kunjung datang. Seperti baru-baru tahun 2023 kita lumayan panjang kemaraunya. Dibilang diperkirakan bulan 10 sudah hujan, ternyata masih sampai lanjut bulan 11. Sehingga sebahagian tempat kemudian melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatnya. Hujan ini sesuatu yang ditunggu-tunggu. Wa in kanu, sampai mereka kemudian putus asa dan tiba-tiba turunlah hujan tersebut, maka mereka bergembira dengan hujan yang datang. Maka sepatutnya lah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat itu. Meminta kebaikan daripada hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hujan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan kebaikan, bukan sebaliknya memberikan kesusahan, memberikan azab. Dan begitulah manusia ketika dia diberikan sesuatu, maka dia di awalnya saja dia kemudian bersyukur, memaknai pemberian tersebut. Tapi kalau terlalu sering atau terlalu lama sesuatu itu, nikmat itu berada pada mereka, maka sebahagian mereka kecuali orang yang beriman lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang mereka tidak menghargai lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah memang hampir sifat kita seperti itu. Sesuatu kalau belum dimiliki itu sangat kita terlalu menggebu-gebu. Begitu dimiliki awal-awalnya saja, kemudian kita sangat menghargai nikmat tersebut, tapi setelah itu kemudian dia tidak bernilai lagi kalau terlalu lama pada tangan seorang manusia. Maka perlu di sini kemudian kita tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selama apapun nikmat itu pada kita, hendaknya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mempergunakan kebaikan-kebaikan itu. Jika kita sudah tidak pergunakan dan dia masih bermanfaat, maka kita bagikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita yang bisa mempergunakan. Itulah yang kemudian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un, wa yamna'un al-ma'un. Mereka tidak mau berbagi dengan harta yang bermanfaat. Maksudnya dia sudah tidak pakai, tapi dia gudangkan saja. Dia tidak mau berbagi dengan sesamanya. Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Lihatlah bagaimana dampak, bagaimana pengaruh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala hujan tersebut. Ketika dia turun, ketika dia kemudian menjatuhkan dirinya ke bumi ini, lihatlah hujan itu. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi itu setelah tandus. Mungkin di sini kita jarang melihat. Kecuali kemarau agak panjang seperti kemarin, sampai lapangan pun menguning. Dan tidak seperti biasanya, sampai kemudian kering. Tetapi setelah turun hujan, kita lihat tumbuh-tumbuhan itu kembali tumbuh di tanah yang sudah mati tumbuh-tumbuhan. Maka ini jadikanlah sebagai pelajaran. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang tandus, tanah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan, yang sudah mati. Tetapi ketika turun padanya air hujan, maka dia hidup dalam satu malam, dalam satu waktu. Begitu cepatnya. Itu baru di dunia Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana kudrah, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang sudah mati hanya dengan menurunkan air hujan. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kalian melihat tanah yang tandus itu. Tetapi ketika kami turunkan hujan, ambatat wa rabat. Mereka kemudian ambatat, keluar tumbuh-tumbuhan, warabat, dan tumbuh. Wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kemudian bahkan tumbuh-tumbuhan itu berwarna-warni. Di beberapa tempat di Jazirah Arab, bahkan di Arab Saudi itu ada tempat yang kalau musim seperti ini, mendekati musim-musim itu, tumbuh-tumbuhan itu berwarna-warni, indah sekali kelihatan. Tapi ketika kemarau habis, tidak ada satupun yang tersisa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita. Sehingga kita harus mengetahui dan memaknai kejadian-kejadian itu sebagai ilmu yang kita yakinkan diri kita bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di atas dunia ini. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainan nafkhataini arba'." Antara dua tiupan sangkakala itu jaraknya 40. Qalu arba'ina yauman. Apakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, saya lupa. Apakah 40 bulan? Dia lupa. Apakah 40 tahun? Dia lupa apa di situ 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Tetapi Rasulullah SAW melanjutkan, "Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'a." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan setelah sangkakala kedua.
fayambutuna kama yambutul baqal. Maka manusia itu hidup jasadnya itu seperti tumbuhnya biji-bijian, itu tumbuhnya toge, sayur-sayuran. Itu yang satu malam, begitu kita taruh malam ini, besok subuh langsung kita lihat dia tumbuh. Ma minal insani syai'un illa yubla. Tidak ada bagian dari manusia ini kecuali hancur menjadi tanah, illa admun wahid, kecuali satu tulang. Wahia ajbud dhanab, yaitu tulang ekor. Tulang ekor inilah yurakkabul khalqu yaumil qiyamah. Dari situlah kemudian manusia atau binatang semuanya itu kembali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya. Maka kalau orang mau memindahkan kuburan, walaupun pemindahan kuburan ini tidak terlalu dianjurkan dalam syariat Islam, kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak, itu yang dikasih pindah ini, tulang ekor ini yang dipindahkan. Karena itulah yang tersisa, cari tulang ekornya. Itulah yang dipindahkan. Karena itulah yang tidak hancur dari bagian manusia. Ajbud dhanab ini tidak hancur, tidak menjadi tanah, dan dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jasad manusia ini secara garis besar, karena ada juga orang yang memang hancur sampai hancur itunya juga, tulang ekor yang mungkin terendam di jatuh di tempat yang sangat panas mendidih, ya itu hancur semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan sulit untuk melakukan atau membangkitkan mereka walaupun tanpa tulang ekor. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia pertama kali, menciptakan ciptaan pertama kali, dan juga kemudian bisa membangkitkannya kedua kali. Dan itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahid. Tidaklah penciptaan kalian dan kemudian membangkitkan kalian itu kecuali sama saja seperti membangkitkan satu orang. Jadi mau 1 miliar, satu sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat dalam peristiwa hujan ini. Begitu turun hujan maka tumbuhan itu tumbuh. Kita tidak bisa hitung itu berapa yang tumbuh dari tanah yang sebelumnya tandus. Begitulah kaifa yuhyil arda. Kita disuruh melihat itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tumbuh-tumbuhan setelah turunnya hujan. Inna dzalika la muhyil mauta. Sesungguhnya dia yang menghidupkan itu, dialah juga yang akan membangkitkan mayat-mayat, yang membangkitkan jenazah-jenazah yang sudah dikubur di dalam tanah. Pasti itu tidak akan bisa dihindari oleh siapa saja. Oleh sebab itu ketika kita dibangkitkan, orang-orang kafir itu kemudian kaget. Qalu ma ba'athana min marqadina. Mereka berkata, siapa yang bangunkan kita dari tempat tidur kita ini? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pembenar daripada apa yang diucapkan oleh para rasul, bahwa kita akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di atas permukaan dunia ini. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Mereka bertanya kepada Muhammad, siapa yang menghidupkan lagi tulang belulang ini yang sudah menjadi debu, yang sudah menjadi tanah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakan kepadanya Muhammad bahwa yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah menjadi debu itu adalah yang pertama kali menciptakan. Dan membuat yang kedua kali itu lebih mudah daripada membuat pertama kali. Namun di sisi Allah semuanya sama. Mau membuat pertama kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, semuanya sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah, semuanya gampang, karena dia adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia adalah yang bisa melakukan apa saja yang ia mau. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang jika menginginkan sesuatu, jika ingin melakukan sesuatu, maka dia
hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk kemudian meminta apa saja yang kita minta, apa saja yang kita mau, karena Dia Maha melakukan segala-galanya, bisa melakukan apa saja yang kita minta kepadanya. Maka sandarkanlah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari urusan-urusan kita, dari pekerjaan-pekerjaan kita, terutama dalam masalah kebaikan-kebaikan. Amal saleh kita hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang memudahkan segalanya, dan Dia hanya menerima amalan yang ikhlas, amalan yang hanya ditujukan untuknya, dilakukan karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka hendaknya kita kemudian berusaha dengan ayat-ayat, tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dalam kehidupan kita, terutama dalam masalah hujan ini. Allah Subhanahu wa taala mengulangi sangat banyak di dalam Al-Qur'an, dan kemudian menutupnya dengan wa kadzalikan nusyur wa kadzalika tukhrajun. Begitulah kalian dibangkitkan, begitulah kalian dikumpulkan. Maka jadikanlah kejadian-kejadian ini, peristiwa ini, sebagai sesuatu yang membuat kita yakin terhadap kebangkitan kita yang kedua. Kebangkitan kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas permukaan dunia ini, sehingga kemudian kita termotivasi untuk melakukan persiapan-persiapan yang baik dalam menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau yakin akan pergi, akan melakukan safar, maka dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan tersebut. Begitu pula orang yang yakin terhadap akhirat, maka tentunya pasti dia akan fokus dan mempersiapkan untuk bekal menuju akhirat, dan kemudian tidak terlalu disibukkan dan tidak terlalu dipusingkan dengan urusan dunia, karena tujuannya, karena fokusnya adalah akhirat. Man kanatil akhirati hammah, siapa yang fokusnya, tujuannya adalah akhirat, maka ja'alallahu amrahu jama'allahu amrah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, permudah urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia senantiasa merasa kaya, merasa cukup di dalam hatinya terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina, dalam keadaan patuh, tetapi dia memilih-milih mana nikmat yang kemudian yang mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkannya untuk mendapatkan bekal terbaik di akhirat. Tidak seperti penyembah dunia, semua tawaran dunia yang datang kepadanya disikat semua, halal mau haram, sehingga mereka dijadikan sebagai orang yang senantiasa selalu merasa kurang, selalu merasa miskin, padahal orang menganggap dia sudah yang paling kaya di situ. Tetapi begitulah manusia yang fokusnya dunia, dia selalu merasa kurang. Di sini lagi bangun, sehingga kemudian dia terlalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi sedikit bahwa dari bagian sosial mengadakan wakaf untuk ambulans jenazah, karena ini lebih spesifik ya, dia memang untuk pengantaran jenazah, apakah mengantar ke liang lahat atau di peristirahatan terakhir, atau kemudian menjemput dari daerah lain atau dari sini diantar ke daerah lain. Insyaallah itu adalah bagian daripada amal jariah yang akan senantiasa memberikan kita bekal, mencatatkan kebaikan-kebaikan kita. Oleh sebab itu kami berharap kepada jemaah-jemaah sekalian yang diberikan keluasan harta, yang diberikan kekayaan di dalam hatinya, marilah kita bersama-sama untuk kemudian patungan atau kongsi-kongsi untuk menyediakan fasilitas tersebut di masjid kita, sehingga bisa dimanfaatkan oleh
manusia di sekitar kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.